Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, yang semoga selalu dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas nikmat Allah yang dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah saat ini kita masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa melangkahkan kaki. Ini adalah nikmat yang besar. Terlebih lagi sekarang kita di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan tempat pembelajaran orang-orang yang beriman dan beragama Islam untuk melatih dirinya menjadi seorang hamba yang bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan orang yang berpuasa itu adalah untuk bertakwa. Takwa itu apa sih? Takwa itu adalah kita melakukan dan meninggalkan. Melakukan apa? Melakukan amal ketaatan, amal kebaikan. Meninggalkan apa? Meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu adalah makna dari takwa. Dan ternyata pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kita di bulan Ramadan ini diajari untuk dua cabang ini tadi. Nah, kalau kita fokuskan kepada cabang yang bawah, yaitu tentang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, ternyata kita diajari untuk ngerem, kita belajar ngerem dari puasa. Apa sih pentingnya rem? Rem tentu sesuatu yang penting. Kendaraan kita, sepeda kita, motor kita, mobil kita, pesawat bahkan. Kalau nggak ada remnya, ada yang mau beli mobil sebagus Alphard misalkan, atau ya mobil-mobil megah lainnya, mewah lainnya. Kalau nggak ada remnya, apa kita mau beli? Adanya cuma gas terus. Kalau kita naiki cuma ada gas, nggak ada remnya, tentu nggak akan ada yang mau membelinya. Rem itu merupakan sesuatu yang penting dalam kendaraan. Begitu juga nanti penting dalam kehidupan kita. Kalau remnya nggak ada, sudah kita akan mengalami kecelakaan. Kalau kita nanti juga nggak belajar ngerem dari kehidupan ini, kita mungkin juga akan celaka. Rem itu sesuatu hal yang penting. Kalau rusak ya harus diservis biar pakem lagi. Itu rem, sesuatu yang sangat penting. Nah, dalam kehidupan ini kita perlu belajar ngerem, dan ini salah satu tujuan puasa. Kita diajari untuk ngerem. Tentu kita mengingat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, ketika Jibril alaihissalam diperintahkan untuk melihat ke sana, apa komentar Jibril? Ya Allah, saya kira nggak akan ada yang mau masuk neraka, nggak akan ada makhluk apapun yang mau masuk ke neraka. Kenapa? Karena sangat mengerikannya, sangat berat siksanya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi packaging, memberi bungkus, neraka itu dibungkus, diberi tampilan yang menarik, diberi tampilan yang menarik. Kalau kata Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, huffatin nar bi asyahawat. Neraka itu dikelilingi dengan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Ketika sudah seperti itu, malaikat Jibril disuruh melihat ke sana lagi. Apa komentarnya? Ya Allah, saya kira semua makhlukmu akan masuk ke sana. Kenapa? Karena packagingnya sangat menarik. Kita kalau beli makanan, beli apa itu, bungkusnya besar, isinya cuman setengah, seperempat. Nah, itu packaging itu terkadang membuat kita tertarik. Nah, ini kalau kita nggak belajar ngerem, ini berbahaya. Kalau kita sampai nggak belajar ngerem dalam kehidupan ini, semua yang diinginkan jiwa kita turuti semua. Padahal hawa nafsu kita itu memerintahkan kepada apa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Nah,
Ketika kita mengingat ini dan kita tahu pentingnya rem, maka kita ternyata diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngerem di bulan puasa ini. Sesuatu yang dilarang harus kita tinggalkan. Coba kita perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, "Man lam yada qaulaz zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan dusta, nggak bisa ngerem perkataan dusta, perbuatan dusta, falaisa lillahi hajatun. Allah nggak butuh ada seorang hamba meninggalkan makan dan minum, nggak butuh. Kemudian kita juga tentu pernah mendengar nasihat dari Jabir bin Abdillah juga, ketika beliau mengatakan, idza sumta falyasum sam'uka. Kalau kamu berpuasa, puasakan juga dong pendengaranmu. Pendengaran kita disuruh berpuasa. Wa basaruka, penglihatannya juga disuruh berpuasa. Wa lisanuka, dan lisanmu, minal kadhibi wal maharimi, dari sesuatu yang dusta dan dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau sesuatu yang diharamkan, ya, baik oleh Allah maupun Rasulnya. Berarti di sini kita itu sebenarnya diajari untuk ngerem, ya. Kita ini kan di bulan puasa, sesuatu yang halal, makan, minum, melakukan hubungan dengan suami istri, yang melakukan hubungan suami istri, itu kan sesuatu yang halal. Tahu-tahu masuk bulan Ramadan di siang hari semuanya nggak boleh, sekarang haram. Ternyata kita bisa meninggalkan sesuatu yang tadinya halal menjadi haram. Pertanyaannya, lalu kenapa kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah benar-benar haram? Ya. Pertanyaan seperti itu. Kenapa kita tidak bisa meninggalkan sesuatu yang sudah benar-benar haram? Maka di sini kita perlu belajar untuk ngerem di bulan Ramadan ini. Sesuatu yang Allah haramkan, yang Rasulullah haramkan, kita perlu belajar untuk ngerem, belajar meninggalkannya, agar kita nanti bisa selamat sampai tujuan ke surga, gitu, tidak mampir ke neraka. Nah, terus kita perlu tahu ini, tidak ada seorang pun yang suka ngerem. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kalau naik kendaraan, kemudian di traffic light atau di lampu merah itu, lampunya nyalanya kuning. Kuning itu tanda apa? Tanda berhenti. Apa yang kita lakukan? Ngegas apa ngerem? Kebanyakan orang ngegas, bukan ngerem. Kenapa? Karena ada ambisi untuk segera melewati lampu merah itu, ingin segera mencapai tujuan, ingin segera mencapai sesuatu yang enak, tapi malah kita berurusan dengan polisi nanti. Ya, kalau kita nerjang lampu merah bisa bahaya, bisa ketemu bapak polisi. Nah, memang ngerem itu nggak ada orang yang suka, nggak ada orang yang suka ngerem. Tapi kita di bulan Ramadan ini diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulnya, oleh para sahabat, agar kita belajar ngerem dari apa yang dibisikkan oleh jiwa, dari apa yang dibisikkan oleh orang-orang yang tidak baik agamanya, agar kita bisa ngerem, agar kita bisa selamat, tidak masuk ke dalam neraka, dan kita nanti bisa masuk ke dalam surga. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saya pribadi, pemirsa semuanya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar ngerem di bulan Ramadan, dan nanti semoga ketika bulan Ramadan sudah berakhir, kita sudah pandai ngerem, sudah pinter ngerem, ya, pinter ngegas, pinter ngerem, mana yang harus digas, mana yang harus direm, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang keluar dari bulan Ramadan dengan gelar takwa, bukan dengan gelar haji, tapi dengan gelar takwa. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.